Shigemitsu 大型倉庫設備 Halo, selamat datang di channel YouTube PT Indotara Persada. Kali ini di samping saya sudah ada produk unggulan kami, produk yang berkualitas dan sudah terjual hampir ke seluruh Indonesia. Produk ini adalah Shigemitsu Counterbalance Electric Stacker dengan tipe KQD 15R 1150 5600. Mau tahu seperti apa? Lebih lengkapnya mengenai produk ini, tonton terus videonya sampai habis. Nah, untuk tipe KQD 15R ini merupakan tipe counterbalance electric stacker ya. Kenapa dibilang counterbalance? Karena kita lihat di bagian belakang ini bodinya agak besar ya. Ada baterai dan komponen lainnya di sini. Ini sebagai counterbalance. Jadi fungsi masnya ini pun bisa maju sampai dengan ke titik ini. Nanti saya akan contohkan. Sehingga ketika posisi mas di paling ujung, maka beban ada di depan ya, ada di sini. Nah, kenapa disebut counterbalance? Karena counterbalance ini menahan agar beban yang ada di ujung ini tidak terjungkal ya, atau tidak terbalik gitu, karena memang sudah ada counterbalance-nya. Nah, tipe KQD 15R ini biasa digunakan untuk area racking yang sampai ke tingkat ketinggian di atasnya ya. Dalam hal ini maksimal lifting head-nya 5,6 meter ya. 5,6 meter itu bisa mengangkat hingga 750 kg ya. Kalau Anda membutuhkan untuk mengangkat barang yang agak berat sampai dengan ketinggian yang tinggi 5,6 meter contohnya, itu sangat cocok menggunakan unit ini ya. Kalau unit electric stacker biasa itu kemampuannya jika di ketinggian 5,6 meter itu hanya berkisaran 300 sampai 400 kg. Jadi jika ingin mengangkat benda yang berat di ketinggian yang cukup tinggi, bisa menggunakan tipe KQD 15 ini. Nah, tipe KQD 15R ini juga di bagian masnya ini bisa bergerak ya, maju mundur seperti itu ya. Jadi ketika bermanuver di area racking, mas ini bisa ditarik mundur dulu ke belakang. Jadi ketika bermanuver itu lebih mudah, tidak membutuhkan space yang lebar. Dan ketika sudah sampai titik di mana barang akan diletakkan di racking, nah baru ini difungsikan maju ke depan sehingga garpu bisa membawa barang hingga masuk dan meletakkannya di racking. Nah, sekarang kita lihat di bagian garpu ya. Kita lihat garpunya sangat kokoh ya. Garpunya memiliki dimensi ketebalan 35 mm, lebar 100 mm, dan panjangnya 1150 mm. Nah, kemudian kita lihat juga di sini garpunya. Nah, garpunya adjustable ya, bisa digeser kiri kanan, bisa disesuaikan dengan ukuran palet ya. Caranya gampang, tinggal diangkat ini seperti ini. Nah, kemudian nanti ini bisa digeser ya secara manual sehingga sesuai dengan yang user butuhkan. Nah, untuk width overall fork-nya ini adjustable dengan lebarnya 220 mm sampai dengan 680 mm. Nah, untuk tipe KQD 15R 1150 5600 ini memiliki load center 500 mm ya. Artinya jarak dari pangkal 500 mm ke depan ini merupakan titik tumpu dari beban. Jadi bebannya harus diletakkan maksimal di titik tumpu di 500 mm dari pangkal ya. Maksudnya beban itu posisi tengah bebannya, titik tumpunya maksimal diletakkan di situ. Kalau mau semakin dalam lebih baik, tapi kalau agak ke sana diletakkannya itu akan mengurangi kapasitas dari counterbalance electric stacker ini. Tipe KQD 15R ini memiliki kapasitas 1500 kg ya. 1500 kg. Jika unit ini diangkat sampai dengan ketinggian 3 meter itu bisa full 1500 kg ya. Unit ini
lifting headnya maksimal 5.600 mm. Nah, jika diangkat sampai dengan 5.600 mm, maka kemampuannya atau kapasitasnya menjadi 750 kg. Ya, sudah umum untuk electric stacker seperti ini. Semakin tinggi jangkauan angkatnya, maka kapasitas angkatnya pun akan menurun. Dengan lifting head 5.600 mm memiliki head mass lower, ya, ketinggian mass posisi paling rendah ketika garpu berada di paling bawah 2.495 mm. Nah, jika garpu diangkat sampai dengan ketinggian maksimum 5.600 mm, maka ketinggian massnya, ya, ketinggian massnya ini totalnya itu 6.600 mm. Ya, dan ini penting ya, ketinggian ini, karena ini mempengaruhi ketinggian atap di area di mana unit ini sedang digunakan, ya. Seperti contoh dalam posisi garpu di bawah, ketinggiannya seperti ini. Jika digunakan berpindah-pindah ruangan misalnya atau area, melewati pintu-pintu misalnya, nah itu harus diperhatikan apakah ketinggiannya mentok dengan tinggi pintu atau tidak. Begitupun ketika mass diangkat sampai dengan ketinggian maksimum di 5,6 meter. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ketinggian massnya itu menjadi 6.600 mm. Nah, itu atap di ruangan tersebut atau di area tersebut harus lebih tinggi dari 6.600 mm supaya tidak mentok, ya. Jadi kalau hanya pas-pasan nih, misalnya ketinggian angkatnya 5.600 mm, tapi tidak punya space yang cukup ke atapnya, itu nggak bisa, karena massnya ini bisa mentok. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini menggunakan mass yang triplex, ya. Ada 3 mass ya di sini, ya. Mass ini juga memiliki free lift 1870 mm. Ya, free lift itu apa sih? Free lift itu adalah ketika posisi garpu dinaikkan sampai dengan 1870 mm, maka mass lapisan yang keduanya ini belum terbuka, gitu ya. Nah, jika sudah melewati 1870 mm, baru lapisan keduanya akan terbuka. Saya akan contohkan, ya. Seperti ini, saya naikkan. Ya, kita lihat dalam posisi naik, massnya bagian atas belum terbuka, ya. Kita lihat. Nah, perhatikan. Nah, di sini adalah 1870 mm. Ya. Coba kita lihat ke atasnya lagi. Ketika dia naik, maka lapisan kedua dari mass mulai terbuka seperti ini. Nah, kita lihat, ya. Lapisan yang keduanya mulai kebuka. Nah, seperti itu, ya. Nah, itulah apa yang saya maksud dengan free lift. Nah, untuk panjang keseluruhan unit ini, ya, dari bagian depan sampai dengan paling ujung itu 2660 mm. Sedangkan untuk lebar keseluruhannya adalah 990 mm. Nah, kita juga lihat, ya, di sini rodanya menggunakan roda polyurethane, ya. Jadi sangat aman digunakan di area-area seperti epoksi, ya, tidak membuat lantai menjadi lecet-lecet, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di bagian sini ada 2 buah roda. Itu ukurannya adalah diameter 210 kali 85 mm. Kemudian di bagian samping sini dia ada balance wheel-nya, ya, di kiri dan kanan. Itu ukurannya diameter 150 kali 60 mm. Kemudian untuk drive wheel-nya di bagian tengah sini, ya, di bagian bawah. Drive wheel-nya itu ukurannya diameter 250 kali 70 mm. Nah, dengan ukuran-ukuran roda tersebut, ya, tentunya membuat unit ini sangat stabil, sangat mudah ketika dioperasikan, ya. Kemudian kita lihat di bagian sini, ya. Di bagian sini di dalamnya terdapat baterai. Baterainya menggunakan baterai lead acid. Nah, kemudian kita lihat di area sini. Di sini ada baterai, ya. Bukanya cukup mudah seperti ini. Nah, di dalam ini ada baterai menggunakan baterai lead acid dengan kapasitas 24 volt 270 Ah.
Kemudian di bagian samping ini juga ada baut, ini bisa dibuka ya. Jadi jika ingin melakukan penggantian baterai itu tinggal ditarik dari samping juga bisa, atau bisa ditarik dari atas juga bisa dengan menggunakan alat bantu seperti Samsung chain block, itu bisa ya, Samsung chain block ataupun alat bantu yang lainnya untuk mengangkat baterai ini ke atas. Nah, untuk dimensi baterainya sendiri panjangnya 825 mm, kemudian untuk lebarnya 213 mm dan ketinggiannya itu 590 mm. Nah, untuk berat baterainya sendiri itu dalam posisi kosong maupun sampai terisi itu kurang lebih 260 sampai dengan 320 kg. Nah, untuk penggunaan unit ini sendiri, baterainya perlu dicas selama 8 jam untuk bisa digunakan 8 jam. Jadi perlu dilakukan pengecasan 8 jam dan juga bisa dipakai selama 8 jam. Nah, untuk unit ini sendiri, jika Anda membutuhkan unit yang bisa beroperasi selama 24 jam non-stop seperti itu ya, itu bisa menggunakan unit ini, tapi Anda harus membeli baterai cadangan. Nah, baterai cadangan tersebut bisa Anda cas secara mandiri di luar dengan chargernya. Itu sama, casnya 8 jam. Jadi ketika baterainya ini sudah habis, itu bisa diganti dengan baterai yang baru tadi. Bisa dimasukkan kembali ke sini dan baterai yang kosong bisa dicas lagi, sehingga unit ini bisa terus-menerus beroperasi tanpa berhenti ya, atau non-stop. Oke, kita tutup ya. Oke, jadi sekarang kita lihat ya cara penggunanya seperti apa, cara pakainya ya. Ini sangat mudah ya. Nah, kita lihat di sebelah sini ada pijakan kaki ya. Nah, tipe KQD ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah KQD 15W dan seperti ini KQD 15R. Perbedaannya adalah kalau KQD 15W ini tidak ada pijakan kakinya dan operator yang mengemudikannya akan berjalan kaki di lantai ya, seperti itu ya. Jadi tipe KQD 15R ini dengan adanya pijakan kaki, operator naik di sini itu membuat pekerjaan menjadi lebih cepat ya, ketimbang yang tipe walkie orang harus berjalan. Jadi walaupun speed alatnya ini cepat, tapi kalau operatornya tidak jalan dengan cepat ya maka akan menghambat pekerjaan. Jadi penggunaan tipe ini cukup efektif ya. Kita lihat juga ini ada handle-nya, dibuka seperti ini. Ini sebagai pengaman ya di bagian kiri kanan. Oke, saya akan naik seperti ini. Kita lihat ya, sangat nyaman ya, sangat nyaman. Nah, saya akan jelaskan beberapa hal dari handle ini. Nah, kita lihat handle di sini, ini sangat kokoh ya. Handle-nya menggunakan Frey dari Germany ya. Kemudian juga dalam pengoperasiannya, unit ini menggunakan controller Curtis dari USA. Oke, kita coba nyalakan ya. Kita akan coba fungsikan satu persatu apa saja sih fungsi dari tuas maupun tombol yang ada di area kemudi ini. Kita nyalakan seperti ini ya. Nah, setelah dinyalakan, pastikan emergency stopnya tidak diaktifkan ya. Emergency stop ini ketika diaktifkan maka aliran listrik akan terputus, maka unit ini juga akan mati ya, tidak bisa digunakan. Cara mengaktifkannya tinggal ditekan. Kalau mau dinonaktifkan emergency stopnya seperti ini, ditarik sambil diputar. Nah, ini posisi emergency stop tidak diaktifkan. Kalau mau diaktifkan tinggal ditekan ke bawah saja, maka unit akan mati total. Oke, kita nyalakan. Oke, kita lihat di bagian Frey handle control ini ada apa aja. Yang pertama kita lihat, oh ada klakson di sini ya, kita lihat. Ya, ini klakson sangat penting untuk memberikan warning atau peringatan kepada area sekitar bahwa sedang ada beroperasional, gitu ya. Kemudian kita lihat di sini, ya, di sini ada tuas maju maupun mundur, ya, maju maupun mundur. Nah, maju maupun mundur ini tidak akan berfungsi jika handle tidak dalam posisi standby untuk siap bekerja. Posisi standby-nya seperti apa? Ditarik seperti ini. Nah, ya, ketika sudah di posisi ini, maka dia akan menyala. Saya coba jalankan ya. Kita lihat. Ini posisi maju, kemudian posisi mundur.
seperti ini. Nah, itu fungsinya. Kemudian juga kita lihat di bagian belakang sini ada lambang kura-kura ya. Ini turtle mode. Fungsinya adalah supaya speednya menjadi lebih pelan ya, seperti ini. Nah, dia lebih pelan ya. Kalau mundur juga sama, dia lebih pelan dengan adanya turtle mode ini. Nah, kita lihat juga di sini ada BDI multifunctional display. Di sini kita bisa tahu indikator baterai kita tersisa berapa persen. Kemudian juga kita bisa mengetahui di sini penggunaan unit ini sudah berapa jam kerja, seperti itu ya. Nah, untuk indikator baterai sendiri biasanya kalau sudah 20% sudah bisa diisi ulang kembali supaya tidak sampai betul-betul habis gitu ya. Kalau sampai betul-betul habis itu dikhawatirkan akan merusak baterai dalam jangka panjang. Nah, untuk speednya sendiri, ketika dalam posisi membawa beban, speednya adalah 6,8 km per jam. Tetapi ketika dalam posisi tidak membawa beban, kecepatannya 7 km per jam. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada tombol warna merah seperti ini ya. Ini adalah emergency dead button ya. Apa sih fungsinya? Ya. Ketika kita dalam posisi mundur ya, ketika kita dalam posisi mundur, seringkali operator tidak melihat lagi ke area belakang gitu ya. Misalnya di area belakang ini ada tembok ya, ada tembok. Ketika dia mundur tidak melihat ke belakang, ada tembok, maka ada resiko, yaitu bisa tergencet, operatornya bisa menyebabkan kecelakaan seperti itu ya. Nah, dengan adanya emergency dead button ini, ketika tombol ini seperti ini ya, posisi seperti ini, belakang adalah tembok. Ketika mundur, maka tembok akan menahan dan badan akan maju menyentuh ini ya. Ketika ini tersentuh, maka unit ini akan merespon dengan maju ke depan. Nah, saya akan contohkan ya. Saya coba maju dulu. Oke, seperti ini. Saya akan arahkan mundur. Kita lihat. Ini lihat ya, saya sentuh dengan badan saya, langsung stop dan agak maju sedikit ya. Itulah fungsi dari emergency dead button ini untuk keselamatan operator, untuk menghindari kecelakaan kerja. Nah, unit ini juga memiliki turning radius 1750 mm ya, dan juga AL dengan palet 800 x 1200 lengthway itu membutuhkan gangway 2750 mm ya. Jadi space-nya tidak perlu terlalu besar untuk bisa mengoperasikan unit ini untuk bisa bermanuver ya. Saya contohkan seperti ini ya, ini sangat mudah ya. Nah, seperti ini ya. Untuk bisa beroperasi, bermanuver, kita lihat berputar pada porosnya itu hanya membutuhkan 2750 mm AL-nya dengan ukuran palet 800 x 1200 secara lengthway. Nah, tadi kita sudah bahas travelingnya ya, sekarang kita bahas liftingnya ya. Jadi cara ngangkat garpunya seperti apa sih? Hanya tinggal menekan tuas ini seperti ini. Nah, ya. Nah, jadi untuk lifting speednya sendiri, kecepatan mengangkatnya, jika tidak ada beban, itu kecepatan angkatnya adalah 0,16 meter per second. Tapi jika ada beban, lifting speednya adalah 0,13 meter per second. Seperti ini ya. Saya akan tunjukkan. Ya, sangat smooth ya. Cepat, smooth. Oke, kemudian saya turunkan seperti ini. Untuk kecepatan penurunannya atau lowering speednya adalah 0,45 meter per second. Nah, tadi saya bilang di awal, mas ini bisa digerakkan maju maupun mundur ya, tinggal dimainkan tuas ini saja seperti ini. Nah,
saya akan jelaskan fungsi mas ini kenapa harus dimajukan ya. Ketika tadi saya bilang posisi mas berada di paling belakang, itu sangat memudahkan dalam bermanuver ya, berbelok-belok, jadi tidak membutuhkan space yang cukup panjang. Kalau kita lihat dari sini, kalau kita bermanuver dalam posisi yang seperti ini, lihat ya, sangat panjang ya, dari ujung garpu sampai dengan ujung belakang. Wow, panjang sekali. Jadi bermanuvernya susah. Ke masnya dimasukkan ke dalam ya, itu bermanuver lebih mudah. Nah, ketika posisinya sudah sampai tepat di area racking yang mau diletakkan barangnya, nah itu tinggal masnya dimajukan ke depan. Oke, sekarang kita lihat lagi ya di bagian belakang sini ya. Oke, ada satu tuas lagi ya. Ini adalah fungsi untuk tilting ya. Saya naikkan dulu biar kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini ada fungsi tilting ya, seperti ini. Nah, ini forward tilt ya, 3 derajat. Sedangkan backward tilt seperti ini, maksimalnya 6 derajat. Ya, tilting ini tentu sangat penting ya. Ketika ada mengangkat palet dengan barang, fungsi tilting backwardnya bisa difungsikan sehingga barang menyender ke backrest ya. Jadi ketika palet diangkat seperti ini, agak naik, nah barangnya bisa nyender ke area backrest ini. Jadi sangat aman, menghindari barang itu terjungkal atau terjatuh ke depan. Nah, itu tadi cara pengoperasian singkat mengenai unit ini ya, tipe KQD 15R 1150 5600. Ya, kita sudah lihat berbagai fitur dan keunggulannya. Ya, tentu unit ini sangat mampu untuk diandalkan. Unit tipe KQD 15R 1150 5600 ini, seperti yang tadi saya bilang, sudah menggunakan Frey handle control dari Germany dan juga sudah menggunakan controller Curtis dari USA yang kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Dan untuk tipe KQD 15R ini juga tersedia fitur EPS atau Electric Power Steering ya. Jika sudah menggunakan EPS atau Electric Power Steering, maka mengemudikan menjadi lebih mudah, ringan ya, tidak berat. Jadi sudah ada power steeringnya secara otomatis dengan elektrik, membuat operator sangat mudah mengoperasikan unit ini. Nah, unit ini juga sudah dicat semuanya dengan cat heavy duty polyurethane khusus ya, membuat unit ini tidak mudah karat dan juga terlihat mewah ya, luxury ya, kita lihat ya. Garansi produk ini 3 tahun atau 2000 jam untuk hidroliknya, dan untuk elektrikalnya garansi selama 1 tahun atau 1000 jam kerja. Nah, buat Anda yang sudah menonton video ini, jika Anda tertarik untuk membeli produk Shigemitsu KQD 15R 1150 5600 ini, silakan kunjungi website Indotara di www.indotara.co.id. Kemudian juga bisa kunjungi marketplace kita, kemudian sosial media, dan juga silakan berkunjung ke warehouse dan showroom kami di Geraha Indotara di kawasan Pergudangan Millennium Cikupa, Tangerang. Nah, produk Shigemitsu merupakan produk yang sangat lengkap ya. Kami mensuplai material handling, warehouse equipment, bisa menyesuaikan dengan segala kebutuhan racking system Anda atau area warehouse Anda. Jadi jangan pernah ragu untuk bertanya kepada kami mengenai kebutuhan Anda, dan kami akan memberikan solusi yang terbaik untuk warehouse Anda. Nah, buat after sale service, kami juga menjamin ketersediaan spare part serta teknisi yang handal. Jadi ketika ada masalah atau problem, Anda tidak perlu pusing, cukup hubungi kami. Kami pasti akan membantu Anda dengan cepat, dengan tepat. Nah, buat kalian yang suka ngevlog ya, atau suka bikin konten, ayo silakan datang ke warehouse dan showroom kami
silakan boleh ambil gambar, ambil video, bikin konten di sini dengan produk-produk yang kita punya, semuanya gratis ya. Jadi jangan ragu, ayo silakan datang ke showroom dan warehouse kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan inilah ulasan lengkap saya mengenai produk unggulan kita, Shigemitsu Counterbalance Electric Stacker tipe KQD15R 1150-5600 dengan kapasitas 1500 kg dan ketinggian angkat maksimum 5600 mm. Buat kalian penonton setia channel YouTube PT Indotara Persada, jangan lupa untuk like video ini, untuk komen video ini, dan jangan lupa di share ke kerabat kalian, ke kolega kalian, supaya mereka semua mengetahui mengenai manfaat dari unit KQD15R 1150-5600 ini. Buat kalian, terus tonton channel YouTube PT Indotara Persada, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda tahu notifikasi ada video-video apalagi nih yang baru dari PT Indotara Persada. Nah, buat kalian yang mau request, wah mau di review produk apalagi nih ya, silahkan komen di bawah ini. Tim kita akan mempersiapkannya untuk Anda. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you!